Shalom Ibu dosen dan teman-teman semua. Saya membuat video ini untuk tugas keempat mata kuliah Media Bimbingan Konseling Kristen. Sesuai dengan arahan yang sudah Ibu arahkan untuk kami, untuk masing-masing orang memilih topik materi. Di sini saya memilih salah satu topik tentang layanan pribadi. Sebelum masuk dalam pembahasan topik materi yang sudah saya pilih, perkenalkan, nama lengkap saya Milka Lasa, kelas C, Prodi Bimbingan Konseling Kristen, semester 5 dengan NIM 1.2021.0080. Kita akan masuk dalam pembahasan materi yang sudah saya paparkan. Yang pertama, latar belakang. Bimbingan adalah sebuah metode yang dapat digunakan setiap orang untuk membentuk bimbingan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dalam hal moral, bimbingan anak supaya memahami dan mengerti moral yang baik. Artinya yang menjadi kewajiban bagi orang tua dan hak bagi anak agar nantinya anak tidak salah jalan. Menurut Winkel dan Sri Hastuti, bimbingan pribadi berarti bimbingan dalam memahami keadaan batinnya sendiri dan mengatasi berbagai pergumulan dalam batinnya sendiri, dalam mengatur diri sendiri di bidang kerohanian, perawatan jasmani, pengisian waktu luang, penyaluran nafsu seksual, dan sebagainya. Kalau menurut Tohirin, bimbingan pribadi bisa dimaknai sebagai suatu bantuan dari pembimbing kepada terbimbing atau individu agar dapat mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi dalam mewujudkan pribadi yang mampu bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara baik-baik. Berikut aspek-aspek bimbingan pribadi. Pengembangan pribadi siswa melalui pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah bisa diwujudkan melalui layanan bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi adalah jenis bimbingan yang memantau para siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah pribadi. Di atas telah disebutkan bahwa masalah individu ada yang berkenan dengan tuannya dan ada yang berkenan dengan dirinya sendiri. Bidang pengembangan pribadi siswa mencakup keduanya, yakni mengembangkan aspek-aspek pribadian siswa yang menyangkut dengan Tuhan dan dirinya sendiri. Yang berikut aspek-aspek persoalan individu yang membutuhkan layanan bimbingan pribadi. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama itu kemampuan individu memahami dirinya sendiri. Yang kedua, kemampuan individu mengambil keputusan sendiri. Dan yang terakhir itu kemampuan individu memecahkan masalahnya yang menyangkut keadaan batinnya sendiri, misalnya persoalan-persoalan yang menyangkut hubungannya dengan Tuhan. Yang berikut itu tujuan bimbingan pribadi. Bimbingan pribadi bertujuan untuk membantu individu agar bisa memecahkan masalah-masalah yang bersifat pribadi. Tujuan bimbingan pribadi untuk di sini ada 2 bagian. Yang pertama itu mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi, dan yang berikut itu mewujudkan pribadi yang mampu bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara baik. Dan yang terakhir itu kesimpulan. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa bimbingan pribadi adalah salah satu kegiatan layanan bimbingan untuk siswa agar dapat mengembangkan dirinya sehingga
mantap dan mandiri, serta mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk membantu konseling atau siswa dalam memahami keadaan dirinya, baik fisik maupun psikis, memahami akan makna diri sebagai makhluk Tuhan, serta pemahaman akan segala kelebihan dan potensi diri yang dimiliki demi tercapainya kualitas hidup yang lebih baik. Kalau menurut Surya dan Winkel pada tahun 1991 itu, aspek-aspek persoalan individu yang membutuhkan layanan bimbingan pribadi adalah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama itu kemampuan individu memahami dirinya sendiri, dan yang kedua itu kemampuan individu mengambil keputusan sendiri, dan yang terakhir itu kemampuan individu memecahkan masalah yang menyangkut keadaan batinnya sendiri. Sampai di sini cukup penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.